Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau telah menyertai kami. Engkau Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus menuntun langkah kami. Roh Kudus mencerahkan, memberikan pemahaman dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, terlebih di momen Natal pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama berkumpul, bertemu melalui media online. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi semangat kita dan sukacita kita untuk menyambut Natal di tahun ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Lukas pasal 2 ini, ayat 9 dan ayat 10 ada satu kata yang diulang. Ayat 9 yaitu mereka sangat ketakutan, takut. Ayat 10 malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut." Jadi ketakutan menjadi hal yang pertama-tama dinotis, yang pertama-tama disebut oleh malaikat berkenaan dengan respon dari para gembala terkait dengan munculnya malaikat Tuhan di hadapan mereka. Mereka sangat ketakutan. Tetapi saudara, kalau kita melihat lebih dalam dan lebih luas terkait dengan rasa takut, sesungguhnya manusia itu selalu dipenjara, selalu dikungkung oleh yang namanya ketakutan. Seperti yang dialami oleh para gembala ini. Mereka dipenjara oleh ketakutan. Mereka dikungkung oleh ketakutan. Yang pertama, ketakutan yang memenjarakan kita itu ketakutan yang berkenaan dengan apa yang ilahi. Ketakutan untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk mengalami atau masuk dalam kenyataan atau realitas ilahi. Kita takut. Kenapa takut? Karena kita adalah orang yang berdosa. Makanya banyak orang takut untuk mati. Kenapa sebenarnya takut mati? Bukan soal apa-apa. Tapi karena ketika kematian datang, dia akan bertemu dengan Tuhan. Nah, masalahnya ketika bertemu dengan Tuhan itu, apakah siap atau tidak siap? Apakah kita berani atau kita kemudian juga mengalami ketakutan? Kita pada dasarnya takut untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita orang berdosa, kita lemah, kita tidak sempurna, kita melanggar firman, kita menyimpan banyak sekali dosa, sehingga manusia secara umum itu takut untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi ada hal yang kedua, ketakutan yang memenjarakan kita itu bukan hanya takut untuk bertemu dengan Tuhan atau takut berkenaan dengan hal yang ilahi, penghakiman Tuhan. Tapi juga ada ketakutan
berkenaan dengan hal yang duniawi, saudara. Di duniawi. Jadi takut kalau misalnya pekerjaan kita bermasalah, takut kalau keluarga kita nanti bagaimana, takut kalau tahun depan apa yang terjadi, takut kalau dalam dunia bisnis itu kompetitor kita atau kompetisi bisnis kita itu makin runcing, makin sulit. Jadi ada begitu banyak ketakutan terkait dengan hal-hal yang ada di dunia ini, saudara. Ya memang mungkin kita tidak terlalu menyadari hal itu, tapi seringkali di hati kecil kita, di momen-momen tertentu itu kita merasakan takut atau mengalami ketakutan. Nah, para gembala juga begitu, saudara. Mereka takut dengan realitas surga. Mereka takut kalau Tuhan datang, aku bagaimana? Aku orang berdosa. Juga mereka takut berkenaan dengan kehidupan setiap hari mereka. Keluarga mereka atau mungkin orang tua mereka, anak mereka mengalami ketakutan. Di tengah situasi itulah Natal itu hadir, saudara. Di tengah situasi kita takut kalau kita bertemu dengan Tuhan, itu apa yang terjadi? Dan juga di tengah ketakutan kita berkenaan dengan kehidupan kita di dunia ini. Nanti bagaimana? Di tengah situasi itu, malaikat Tuhan berkata kepada para gembala. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dalam kitab Injil, itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku datang bukan untuk menghakimi, tapi aku datang untuk menyelamatkan. Itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Bahwa ini adalah masa anugerah di mana Kristus datang bukan sebagai hakim. Kristus datang sebagai juru selamat. Kalau dalam bahasa aslinya itu soter. Artinya penyelamat. Dia datang itu untuk menyelamatkan. Bukan untuk menghukum. Sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut lagi untuk bertemu dengan Allah. Karena kita dijumpai dalam posisi Tuhan mau menyelamatkan. Tuhan mau menebus dosa kita. Kita yang dipenjara tadi, saudara. Kita yang memang seharusnya itu dihukum karena kelemahan kita. Kita yang memang seharusnya dibinasakan karena dosa-dosa kita. Kita diselamatkan dengan cara Kristus datang menggantikan kita mengalami penghukuman dari Allah Bapa kita. Kita diselamatkan dengan cara Kristus lahir dan kemudian Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Kenapa bisa begitu? Padahal kita pada bagian yang lain Paulus berkata kita musuh Allah. Kita seteru Allah. Tetapi karena Kristus telah lahir dan Kristus telah mati menebus dosa kita, kita diampuni, kita dibenarkan karena Kristus, kita diselamatkan karena pengorbanan Kristus sehingga kita memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara di momen Natal ini seperti kata para malaikat, kalau engkau mengalami ketakutan untuk bertemu dengan Allah, kalau engkau masih menyimpan kecemasan berkenaan dengan realitas ilahi atau surgawi, malaikat berkata bahwa jangan takut. Karena Yesus yang engkau percaya, Yesus yang telah lahir di palungan dan juga telah lahir dalam hatimu, dia adalah juru selamatmu. Engkau diampuni di dalam Kristus. Engkau diselamatkan dalam Kristus. Sehingga di hadapan Allah yang Maha Kudus,
yang memang seharusnya manusia berdosa itu takut dan gentar. Tapi karena Kristus sekarang dia hadir sebagai Bapa. Karena Kristus telah menyucikan mereka yang percaya kepadanya. Mereka yang menerima dia sebagai juru selamat, savior, soter itu. Kita akan diperdamaikan dengan Allah. Maka ketakutan menjadi kesukaan besar, kata firman Tuhan. Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi jangan takut, tetapi bersukacitalah. Karena Sang Juru Selamat telah hadir dalam hidupmu. Haleluya. Bersukacitalah karena Sang Juru Selamat telah lahir dan mengerjakan karya penebusan dosa. Sehingga bagi kita yang percaya kepadanya, kita memiliki kepastian keselamatan. Itu kesukaan yang sangat besar. Sangat besar. Di tengah penjara ketakutan itu, kita dibebaskan. Oleh apa? Oleh Kristus. Dia dipenjara, dia mati tersalib. Supaya kita yang dipenjara, supaya kita yang harusnya binasa itu, sekarang dimerdekakan oleh Kristus. Tapi ada hal yang kedua, saudara. Bahwa kita bukan hanya tidak takut dengan kematian atau dengan realitas ilahi atau surgawi. Tapi juga kita tidak perlu takut dengan realitas apa yang terjadi di dunia ini. Kenapa, saudara? Ya karena ada juru selamat tadi, saudara. Bahwa dia bukan hanya memastikan keselamatan kekal kita, tetapi dia juga memastikan bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Dia memastikan bahwa melewati apapun, kalau pakai kalimat pemazmur itu melewati padang rumput yang hijau air tenang, tapi juga melewati lembah-lembah kelam bayang-bayang maut, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena gembala itu tidak pernah meninggalkan. Jadi terhadap realitas kehidupan di dunia ini dengan semua kompleksitas, dengan semua kerumitan, ya, dengan semua kondisi-kondisi yang tidak menentu ini, kita tidak perlu takut karena ada Yesus yang menyertai. Makanya dia disebut sebagai Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Yang menyertai kita Tuhan Yesus, saudara. Yang menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang itu Tuhan Yesus. Bukan hanya malaikatnya yang menyertai. Bukan hanya pasukannya yang menyertai. Bukan hanya suruhannya yang menyertai. Tapi Tuhan sendiri yang menyertai setiap kita. Dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Beda dengan penyertaan manusia, saudara. Kalau manusia menyertai itu mungkin ya menyertai tapi juga tidak terlalu sempurna. Kadang-kadang kalau kita janjian dengan teman, ya saudara ya, dengan teman lalu kemudian, oke, aku akan dampingi kamu gitu ya. Kemudian hari berikutnya di mana janji itu harus digenapi, ya, dia datang mungkin memang. Dia menyertai kita mungkin, nemenin kita ke mall, mungkin nemenin kita belanja, nemenin kita entah kemana, saudara. Tapi dalam hatinya pada waktu itu barangkali dia ada sesuatu yang lain yang mesti dikerjakan. Dia menemani kita tapi dalam hatinya, waduh ini belum selesai lagi urusanku yang sono. Tapi aku udah janji nemenin, ya udahlah aku temenin, tapi gimana gitu ya. Jadi tidak penuh. Penyertaannya itu nggak penuh. Menemani, menyertai tapi tidak utuh, saudara. Itu manusia. Itu manusia. Tetapi Tuhan itu menyertai kita selalu penuh, selalu segenap hati. Tidak pernah ada kalimat, wah tahu gitu aku gak usah janji menyertai. Tidak ada. Kalau manusia mungkin ada penyesalan seperti itu. Tapi Kristus tidak pernah separuh-separuh menyertai. Dia dengan kasihnya yang besar, dengan kasihnya yang dahsyat, dia menyertai kita dalam kehidupan kita hari demi hari, saudara. Nah untuk itu, Bapak Ibu Saudara, di momen Natal ini, biarlah menjadi kesukaan besar seperti yang malaikat katakan. Aku memberitakan kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Karena Juru Selamat itu telah lahir.
Karena juru selamat itu telah ada bagimu, yang seharusnya engkau mengalami kebinasaan yang kekal. Tapi karena ada juru selamat, engkau diselamatkan dan memanggil Allah sebagai Aba, ya Bapa. Karena ada Kristus yang menyelamatkan. Tapi kita juga menjadikan Natal sebagai kesukaan besar karena ada janji. Yesus berjanji, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Dan kalau Yesus berjanji pasti menepati. Dan Yesus menepati tidak separuh-separuh, tidak setengah hati, tapi sepenuh hati menyertai setiap kita. Maka di tahun yang akan datang, di hari-hari yang akan berjalan, kita nggak pernah bisa mengendalikan keadaan, saudara ya. Kita tidak pernah bisa mengendalikan putaran bumi ini. Bumi berputar, kita nggak punya power. Tapi kita bisa memastikan bahwa Kristus tidak mungkin meninggalkan kita. Kalau dia berjanji, pasti menepati. Dan dia berkata, aku menyertai. Dia pasti menyertai. Dan biarlah di momen Natal ini, kita boleh dimerdekakan dari setiap ketakutan. Kita dibebaskan dari setiap ketakutan. Kita mengalami anugerah. Dan biarlah Natal menjadi kesukaan besar dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam hidup setiap orang yang percaya. Karena hari ini telah lahir Juru Selamat. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa dan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini, di momen Natal ini. Kami tahu bahwa seringkali kami masih dipenjara oleh ketakutan. Kami masih dikekang oleh ketakutan. Dan biarlah pada momen Natal ini, ketakutan itu boleh runtuh. Ketakutan itu boleh terlepas, boleh dibuka. Sehingga kami merdeka karena kami tahu kami punya Juru Selamat, Soter, Savior yang akan menyelamatkan hidup kami baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi cemas, dan biarlah Engkau yang terus menuntun langkah kami. Roh Kudus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami sehingga kami dapat memegang teguh firman yang hidup ini dan menjadi terang dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau Juru Selamat kami yang hidup, Juru Selamat kami yang telah lahir, dan Juru Selamat kami yang mati dan bangkit. Kami serahkan segenap hidup kami. Kami berkemenangan, kami dimerdekakan, kami dilepaskan, dan kami disertai sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, Kau telah lahir di Bethlehem, tapi Kau juga telah lahir di dalam hati kami. Kami tidak takut. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Natal dan kiranya kasih Tuhan terus menyertai setiap kita.